Salam rahayu semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Leo Samosir, saya merupakan mahasiswa Untas 1945 Semarang. Saya mahasiswa Fakultas Bahasa dan Budaya, program studi pendidikan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, saya mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, saya bisa membuat video ini dengan selesai. Di mana video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Eni Parwanti. Dalam video ini saya akan membahas tentang mereview sebuah jurnal dan mencari poin-poin penting yang ada dalam sebuah jurnal. Sebelum saya memulai, saya mohon maaf jika nanti ada kekurangan dalam mereview jurnal ini. Nah, apa itu jurnalnya? Ini dia jurnalnya. Nah, latar belakang penelitian yang saya ambil yaitu transisi dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar merupakan fase penting dalam kehidupan seorang anak. Periode ini dikenal sebagai masa kritis dalam perkembangan anak karena melibatkan perubahan signifikan dalam kehidupan akademik, sosial, dan emosional. Dalam fase ini, anak tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang lebih terstruktur, tapi juga harus memulai membangun keterampilan dasar seperti kemandirian, kemampuan berkonsentrasi, dan kesadaran belajar. Namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan yang menghambat kelancaran transisi tersebut. Salah satu permasalahan yang kerap ditemui yaitu orang tua. Keputusan sebagian orang tua untuk memaksakan anak masuk sekolah dasar sebelum anak dianggap cukup matang secara usia maupun kesiapan. Hal ini seringkali didasari oleh keinginan agar anak lebih cepat maju, tanpa mempertimbangkan aspek perkembangan psikologi dan emosional anak. Selain itu, proses adaptasi anak dari TK ke SD juga tidak jarang menghadapi berbagai kendala. Beberapa anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang lebih formal, tugas-tugas yang lebih kompleks, dan ekspektasi kemandirian yang lebih tinggi. Kesulitan ini dapat terlibat dan terlihat dari rendahnya kemampuan anak dalam mengolah perhatian, memahami instruksi, dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Akibatnya apa? Akibatnya masalah ini berpotensi memengaruhi performa akademik serta kesejahteraan emosional anak di tahap awal pendidikan dasar. Fenomena ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesehatan anak saat masuk ke jenjang pendidikan SD. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan transisi ini, baik dari segi anak, orang tua, maupun lingkungan sekolah, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif untuk mendukung anak dalam menghadapi fase penting ini. Nah, ada 4 aspek yang menurut saya ada di jurnal itu. Satu, yaitu aspek perkembangan fisik, di mana mayoritas siswa menunjukkan kesehatan fisik yang baik. Terdapat variasi dalam perkembangan fisik antar siswa, kemampuan motorik berkembang sesuai usia. Yang kedua, ada aspek perkembangan kognitif, di mana ditemukan bahwasannya siswa ada yang tidak keseimbangan perkembangan kognitif antar siswa. Di beberapa siswa menunjukkan kemajuan yang lambat. Ada siswa yang memiliki kemampuan kognitif unggul meski perkembangan fisik rata-rata. Yang ketiga, ada aspek perkembangan bahasa. Kemampuan berbicara siswa berkembang dengan baik. Tidak ditemukan gangguan bicara signifikan. Siswa mampu berkomunikasi sopan dengan orang dewasa dan orang tua. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan akurat. Nah, yang terakhir yaitu aspek perkembangan sosial emosional. Siswa menunjukkan kemampuan adaptasi sosial yang bervariasi. Beberapa siswa masih menunjukkan perilaku emosional seperti mulai menangis. Terlihat perkembangan dari sikap egosentris ke lebih provokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internalnya yaitu usia anak saat masuk sekolah, kematangan fisik dan psikologis, genetik, dan kemampuan adaptasi individual. Di faktor eksternalnya yaitu peran dan dukungan keluarga, lingkungan sekolah, interaksi sosial, kualitas pembelajaran, dan status serta keterlibatan orang tua. Nah, apa sih implikasinya dari penelitian itu? Saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu 1, bagi sekolah. Bagi sekolah, menurut saya perlunya adaptasi kurikulum sesuai perkembangan anak.
pentingnya pengalaman guru terhadap parasi perkembangan sosial, serta kebutuhan program transisi yang efektif. Nah, yang kedua bagi orang tua. Apa sih itu? Yaitu pentingnya memperhatikan kesiapan anak sebelum masuk SD, perlunya dukungan dan berkelanjutan dalam proses pembelajaran, dan pentingnya kolaborasi dengan pihak sekolah. Yang ketiga yaitu bagi sistem pendidikan, di mana perlunya standarisasi kriteria kesiapan sekolah, pentingnya program persiapan transisi TK ke SD, dan kebutuhan akan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Dari poin-poin yang saya sebutkan tadi dalam review jurnal tersebut, banyak nih manfaat bagi pembaca. Tapi di sini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya tentang jurnal tersebut. 1. Perlunya penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar. 2. Pentingnya studi longitudinal untuk memahami dampak jangka panjang. 3. Kebutuhan akan penelitian tentang efektivitas program transisi. Dan yang keempat yaitu perlunya pengembangan instrumen asesmen kesiapan sekolah yang lebih komprehensif. Sekian dari saran yang saya berikan, maaf jika ada kesalahan kata. Setelah semuanya direview dan mencari poin-poinnya dalam jurnal tersebut, saya mempunyai kesimpulan. Nah, kesimpulan saya yaitu 1. Memberikan pemahaman mendalam tentang proses transisi dari TK ke SD. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam keberhasilan transisi. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk pengembangan program transisi yang efektif. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, membantu praktisi pendidikan dalam memahami kebutuhan siswa selama masa